Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pembimbing lapangan, pembimbing akademik, serta rekan-rekan hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai laporan akhir dari kerja praktik kami yang berjudul Perbandingan Kinerja Metode Linear Polarization Resistance atau LPR dan Will Test dalam penentuan laju korosi pada studi laboratorium sistem perpipaan minyak dan gas. Baik, sebelum kami lanjutkan kepada presentasi kami, izinkan kami untuk menjelaskan profil perusahaan, yakni PT Pertamina Hulu Energy Offshore Northwest Java atau PHONWJ adalah perusahaan PT Pertamina yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak gas lepas pantai. PHONWJ ini menargetkan menjadi perusahaan energi multinasional yang unggul serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingannya. Wilayah PHONWJ ini membentang dari Kepulauan Seribu hingga Cirebon Utara, mencakup area seluas 8.279,29 km kubik atau sekitar 13 kali dari luas DKI Jakarta. Mempunyai 3 fasilitas yakni 122 platform offshore, 4 onshore facilities, dan 10 flow station. Untuk latar belakang dari topik yang kami pilih, yakni latar belakangnya dari penggunaan pipa dalam jangka panjang yang beresiko mengalami korosi akibat kontak antara logam dengan fluida yang bisa mengandung air, gas-gas asam seperti CO2 atau H2S, dan juga padatan terlarut. Faktor operasional ini dari tekanan, temperatur tinggi, kecepatan alir, desain pipa, dan lain-lainnya yang dapat mempercepat kerusakan dari logam tersebut. Korosi ini juga merupakan dapat menimbulkan kerugian ekonomi, risiko keselamatan, dan potensi pencemaran lingkungan. Salah satu upaya untuk menyudahi masalah ini ialah menggunakan inhibitor korosi yang dapat memperlambat laju degradasi yang dapat dievaluasi melalui metode LPR dan Will Test yang kami teliti saat ini. Baik, selanjutnya terdapat perumusan masalah. Korosi menjadi salah satu tantangan yang cukup besar di dalam industri minyak dan gas, sehingga diperlukan peninjauan lebih lanjut untuk metode pengukuran laju korosi. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian kami. Yang pertama, bagaimana kinerja metode LPR dan Will Test dalam mengukur laju korosi pada kondisi uji laboratorium yang merepresentasikan sistem perpipaan minyak dan gas. Yang kedua, apa saja keunggulan dan keterbatasan metode LPR dan Will Test dalam mengukur laju korosi pada kondisi uji laboratorium. Dan yang ketiga, bagaimana tingkat kesesuaian metode pengujian inhibitor korosi di laboratorium dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama, membandingkan kinerja metode LPR dan Will Test dalam mengukur laju korosi pada kondisi uji laboratorium yang merepresentasikan sistem perpipaan minyak dan gas. Yang kedua, mengevaluasi parameter hasil pengujian metode LPR dan Will Test untuk mengetahui keunggulan dan keterbatasan pada masing-masing metode terhadap kondisi laboratorium. Dan yang ketiga, menganalisis sejauh mana metode pengujian yang digunakan mencerminkan kondisi aktual. Kemudian ruang lingkup dari penelitian ini yaitu mencakup pada data-data dari pengujian dan analisis laju korosi pada sistem perpipaan migas di PT PHONWJ sendiri dengan fokus utama yaitu penelitian pada perbandingan dua metode pengujian laju korosi yaitu metode Linear Polarization Resistance atau LPR dengan Will Test dalam mengevaluasi kinerja laju korosinya dan dibatasi pada pipa berbahan karbon steel dengan lingkungan yang korosif mengandung karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Baik, untuk tinjauan pustaka yang kami gunakan pada laporan kami, yakni yang pertama ada korosi. Korosi ini merupakan proses degradasi atau kerusakan yang terjadi pada permukaan logam akibat perubahan logam murni menjadi logam dengan senyawa yang stabil secara kimia. Korosi juga tidak hanya terjadi pada besi, tetapi juga dapat terjadi pada semua logam. Yang kedua ialah sweet corrosion. Sweet corrosion ini merupakan fenomena di mana CO2 ini larut dalam air dan dapat membentuk asam karbonat yang dapat menurunkan pH serta mempercepat degradasi jadi baja karbon. Kemudian yang ketiga ialah sour corrosion. Sour corrosion ini merupakan fenomena di mana H2S larut dalam air dan dapat membentuk besi sulfida atau FeS yang dapat memicu adanya crevice corrosion, stress corrosion, dan juga pitting corrosion. Selanjutnya, terdapat inhibitor korosi. Inhibitor korosi ini memiliki peran yang sangat penting untuk menekan laju oksidasi logam, mengurangi risiko kerapuhan pada logam akibat adanya hidrogen, mencegah korosi pitting, dan menurunkan paparan uap asam. Kemudian inhibitor korosi ini nantinya akan membentuk lapisan pada permukaan logam yang dapat menghambat laju reaksi oksidasi. Selanjutnya adalah laju korosi. Laju korosi ini memiliki parameter dalam menentukan kecepatan suatu material mengalami degradasi akibat adanya reaksi elektrokimia dengan lingkungan di sekitarnya. Laju korosi ini dapat ditentukan berdasarkan penyimpangan nilai potensial elektroda dari keadaan yang setimbang.
Seperti yang sudah disinggung tadi, penelitian ini membandingkan dengan dua metode, yaitu Linear Polarization Resistant atau LPR dengan Will Test. Nah, LPR sendiri merupakan metode elektrokimia yang cepat untuk mengukur laju korosi dengan mengamati hubungan linear antara arus dan potensial di sekitar e-corrosion plus minus 10 mV. Nah, e-corrosion sendiri merupakan potensial yang alami terbentuk ketika logam berada dalam elektrolit tanpa diberikan arus. Ketika dalam daerah kecil di sekitar e-corrosion, kenaikan potensial kecil mengalami menghasilkan arus kecil dan berbanding lurus sehingga dapat ditentukan laju korosinya. Nah, LPR sendiri menggunakan 3 elektroda, yaitu spesimen uji, elektroda bantu, dan elektroda referensi. Sementara pada Will Test ini mensimulasikan kondisi dinamis perpipaan dengan mencampurkan air asin, minyak, dan inhibitor ke dalam botol berisi kupon logam, lalu dipurjing dan diputar untuk menciptakan turbulensi. Hal ini dilakukan untuk mengikuti kondisi di lapangan. Will Test sendiri memiliki prinsip, yaitu metode gravimetri atau weight loss test, sehingga setelah uji kehilangan masanya kupon diukur untuk menentukan laju korosinya. Selanjutnya metodologi LPR, pertama dilakukan preparasi inhibitor korosi yang digunakan yaitu kondisi sweet dan sour corrosion dengan inhibitor korosi di 75 ppm pada media uji berupa larutan brine sintetik. Uji sweet dilakukan purging dengan karbon dioksida pada temperatur sesuai lapangan yaitu 50 derajat Celcius. Sementara uji sour dilakukan ke dalam larutan brine dengan ditambahkan asam aseta dan natrium sulfat yang dilakukan perendaman dalam 24 jam dengan suhu pada 10 derajat Celcius. Selanjutnya, dilakukan preparasi larutan uji dengan disiapkan komposisi sintetik brine yang dilakukan di laboratorium dengan ditambahkan 10% kerosin yaitu minyak dengan pH awal di 7,8. Kemudian dilakukan purging gas karbon dioksida selama 30 menit untuk menurunkan pH menjadi 6,1. Selanjutnya dilakukan bubbling gas karbon dioksida selama 12 jam secara kontinu untuk menjaga karbon dioksidanya dalam larutan. Kemudian dilakukan kondisi pengujian pada suhu 50 derajat Celcius dengan volume larutan diuji 500 ml dengan 450-nya berupa larutan brine sintetik dengan 50 ml kerosin. Selanjutnya untuk komposisi sintetik brine-nya sendiri dapat dilihat pada tabel. Terdapat kation dan anion dan komposisi miligram per liternya. Dilakukan konsentrasi dalam mili ekuivalen per liter. Dilakukan perhitungan sesuai pada rumus. Dimisahkan pada ion natrium, mili ekuivalen per liternya yaitu 9037 dikali 1 dibagi 22,98 memperoleh 393. Selanjutnya, kemudian kita melakukan komposisi pembuatan sintetik brine. Nah, komposisi dalam mol setiap ion dalam 1 liter dilakukan dengan rumus mol per liter sama dengan mili ekuivalen per elektron valensi dikali 1000. Dimisahkan pada ion natrium, mol per liternya yaitu 393 dibagi 1 dikali 1000 menghasilkan 0,393. Dilakukan pada kation dan anion lainnya. Selanjutnya, kita menentukan molaritasnya. Kita misalkan pada natrium klorida, yaitu mol per liter NaCl ini kita dapat ketahui yaitu jumlah mol natrium dikurangi mol natrium yang kemungkinan terbuat di garam lainnya, yaitu mol per liter natrium dikurang mol per liter NaHCO3 plus Na2CO3 dan natrium sulfat. Kemudian persamaan NaCl diketahui sebagai berikut, maka kita peroleh mol per liter natrium sisa yaitu sama dengan mol per liter NaCl di 0,363. Nah, karena kita melakukan pada 2 liter, kita kalikan dengan 2 akan memperoleh 0,72. Kemudian untuk penentuan molaritas dari NaCl diperoleh dari gram per liter NaCl sama dengan mol per liter dikalikan massa molar dari NaCl. Diperoleh sebagai berikut, kemudian dikalikan 2 karena kita mau massa NaCl ini dalam 2 liter. Lanjut. Baik, setiap hasil dari setiap komponen dalam 2 liter air sebagai berikut.
Kemudian untuk persiapan sel uji diperlukan double wall glass, kemudian diperlukan 3 elektroda, yakni elektroda kerja, API 5L, kemudian elektroda bantu, platinum, dan elektroda referensi memakai AgCl. Kemudian dilakukan persiapan larutan brine dengan di-purging dan di-pre-corrode selama 2 jam. Kemudian dilakukan penghilangan oksigen dengan mengalirkan gas nitrogen selama 30 menit. Kemudian dilakukan pengujian dengan mengalirkan gas CO2 selama 20 jam. Lanjut. Kemudian dilakukan pengukuran laju korosi lebih dari 2 jam, yakni ditambahkan larutan blanko tanpa inhibitor pada 2 jam pertama. Kemudian diinjeksikan inhibitor setelah 2 jam itu, diinjeksikan menggunakan 150 mikroliter corrosion inhibitor dengan konsentrasi akhir inhibitornya ini dengan 100 ppm. Kemudian setelah diinjeksi didapatkan pengukuran itu totalnya 20 jam dengan 2 jam pengujian blanko dan 18 jam pengujian setelah injeksi corrosion inhibitor. Kemudian kondisi pH dan purging selama 20 jam terus-menerus mendapatkan pH akhirnya sekitar 6,1 dan dilakukan pemantauan pH secara berkala sekitar pH kurang dari 7 dan dilakukan perhitungan laju korosi. Selanjutnya, untuk menentukan nilai efisiensi inhibitor dilakukan beberapa perhitungan. Yang pertama ini menentukan corrosion rate. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran seberapa cepat logam mengalami degradasi atau kerusakan. Untuk perhitungan corrosion rate-nya itu sesuai dengan persamaan yang tertera di dalam layar. Kemudian setelah itu dilakukan plotting kurva RP terhadap waktu. Hal ini dilakukan untuk melihat perubahan laju korosi secara real time. Setelah itu dilakukan perhitungan efisiensi inhibitor. Hal ini dilakukan untuk melihat kinerja corrosion inhibitor dalam menurunkan laju korosi. Untuk menentukan nilai persen efisiensi inhibitornya sesuai dengan persamaan yang tertera di layar. Kemudian untuk metodologi will test, yang pertama ini dilakukan persiapan wadah uji dengan volume botol uji plastiknya itu sekitar 200 ml. Kemudian dilakukan purging dengan gas karbon dioksida dan H2S. Setelah itu dilakukan pemurnian minyak mentah dengan menambahkan bentonit dan di sini itu dialirkan gas nitrogen dan natrium sulfit. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan oksigen. Setelah itu ditambahkan inhibitor korosi dengan dosis sebesar 75 ppm. Selanjutnya ditambahkan brine sintetik dan asam asetat. Kemudian pemurnian ini dilakukan melalui proses purging, yaitu pada kondisi sweet dipurging dengan menggunakan karbon dioksida selama 30 menit, dan pada kondisi sour dilakukan penambahan natrium sulfida nonhidrat. Setelah itu untuk pengaturan pH aktual brine, sebelum uji ini pH-nya berkisar sekitar 3,68 dengan koreksi 0,2, dan setelah uji pH-nya sebesar 4,14 dengan koreksi 0,2. Setelah itu dilakukan penambahan minyak mentah. Kemudian untuk persiapan awal ditambahkan inhibitor korosi lalu dilakukan purging. Setelah itu dilanjutkan ke pengisian fluida uji dengan menambahkan larutan brine dengan komposisi minyak banding air sebesar 50/50 atau 10/90. Selanjutnya dilakukan pemasangan kupon dengan tipe CS1018 ke dalam botol yang seperti yang tertera di layar. Berikut merupakan ilustrasi dari kupon yang digunakan. Kemudian kupon yang terdapat di dalam botol itu ditutup rapat. Setelah itu terjadi pembentukan filming di mana botol tersebut dimasukkan ke alat will test pada suhu 71 hingga 80 derajat Celcius selama 1 hingga 2 jam. Kemudian masuk ke dalam proses penghilangan lapisan lemah pada permukaan logam di mana kupon dipindahkan ke botol tanpa inhibitor lalu di-purging selama 1 jam. Setelah itu untuk uji ketahanan filmnya, kupon dipindahkan ke botol tanpa inhibitor selama 72 jam. Kemudian untuk pengujian lanjutan ini dilakukan selama 24 jam. Untuk pengujian kupon blanko ini dilakukan di mana blanko ini bertindak sebagai kontrol. Setelah itu kupon blanko dipindahkan setiap hari ke larutan baru. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi. Untuk pembersihan kupon itu sendiri dilakukan dengan menggunakan alkohol atau silen. Kemudian pada permukaan logamnya ini digosok sisa-sisa produk korosinya dengan menggunakan wol baja, kemudian dibilas dengan air dan dikeringkan dengan rendaman aseton. Setelah itu untuk penyimpanan kupon itu sendiri di dalam desikator dan penimbangan dilakukan untuk memperoleh nilai percent protection. Berikut merupakan hasil yang diperoleh dari kurva hubungan antara laju korosi terhadap waktu dengan menggunakan metode LPR. Dapat tertera jelas bahwa ketika 2 jam pertama ini dilakukan tanpa menggunakan corrosion inhibitor dan nilai corrosion rate-nya ini cukup tinggi, yaitu sekitar 120 MPy. Kemudian setelah 2 jam pertama diinjeksikan corrosion inhibitor dan terlihat jelas bahwa terdapat penurunan drastis corrosion rate-nya menjadi 0 MPy. Hal ini menunjukkan bahwa corrosion inhibitor yang digunakan ini dapat mengendalikan korosi dengan cukup baik.
Untuk hasil perbandingan dari uji LPR dan wheel test digunakan dosis corrosion inhibitor yang sama yakni 75 ppm. Namun pada metode LPR, blank rata-rata 1 jam pre-corrosion itu diperoleh 119,06 mL per year. Kemudian setelah diinjeksikan dengan pembacaan 1 jam terakhir diperoleh nilainya sekitar 2,91 mL per year. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan corrosion inhibitor dapat menekankan laju dari degradasi korosi. Kemudian pada wheel test diperoleh nilai blanknya 18,7 miles per year dengan laju korosi setelah 72 jam setelah ditambahkan corrosion inhibitor diperoleh 1,59 miles per year. Nah, di wheel test ini juga dapat ditekankan bahwa penggunaan corrosion inhibitor dapat menekankan laju dari degradasi korosi. Kemudian, studi perbandingan dari metode LPR dan wheel test mempunyai prinsip yang berbeda. Kalau pada LPR dilakukan pengukuran cepat berbasis dari elektrokimia, sedangkan pada wheel test dilakukan simulasi kondisi korosi dinamis jangka panjang. Parameter yang diamati yakni ada laju korosi, efisiensi inhibitor, morfologi, dan jenis produk korosi. Kemudian terdapat perbedaan pendekatan antara LPR dan wheel test. Pada LPR digunakan teknik elektrokimia, hasil cepat dan kuantitatif, merekam perubahan potensial dan arus akibat korosi. Kemudian pada wheel test dilakukan simulasi kondisi nyata jangka panjang, memungkinkan pembentukan lapisan korosi dan interaksi inhibitor yang stabil. Kemudian pada metode LPR menggunakan parameter utama yakni RP atau polarization resistance, yakni tahanan terhadap perubahan potensial kecil. Menggunakan sistem uji 3 elektroda, kemudian keunggulannya ialah non-destruktif, cepat, memberikan data langsung, juga waktu uji yang singkat dan selektivitas yang tinggi dapat menghasilkan deteksi yang cepat efek inhibitor. Kemudian menggunakan prinsip seperti tadi, tegangan yang kecil, kemudian dapat diperoleh fluktuasi laju korosi langsung yang terekam sebagai perubahan resistensi, polarisasi atau arus korosi. Kemudian variasi LPR ada 3 yakni kettle test, flowing system, dan juga rotating electrode. Lanjut. Pada metode wheel test dilakukan kondisi uji dengan simulasi 2 fasa dengan agitasi atau turbulensi untuk meniru fluida dinamis di lapangan. Tujuan simulasinya ini yakni untuk menguji ketahanan film inhibitor terhadap gaya geser dan interaksi fasa. Kemudian prosesnya ada 3 yakni uji dalam botol berputar dalam periode tertentu, kemudian spesimen yang dibersihkan ditimbang, kemudian dihitung laju korosi dan efisiensi inhibitornya. Standarisasi wheel test ini pada studi Buscemi 1999 digunakan lebih dari 25 tahun untuk uji perbandingan inhibitor di laboratorium, namun belum ada versi resmi baku atau standar resminya. Hanya ada pedoman teknisnya saja. Variasi prosedur antar laboratorium juga hasilnya kurang konsisten dan reliabilitasnya terbatas. Kemudian perbandingan kondisi uji wheel test dan LPR, kita lihat pada wheel test yaitu suhu yang digunakan pada 71 hingga 80 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer dengan pH akhir pada 4,14 kurang lebih 0,2 dengan dosis inhibitor sama yaitu 75 ppm dengan durasi 72. Sementara pada LPR kondisi sweet corrosion digunakan suhu 50 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer, dosis inhibitor pada 75 ppm dan durasi 20 jam dengan 2 jam blanco dan 18 jam dengan inhibitor korosi. Kemudian pada source corrosion suhu yang digunakan yaitu 10 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer juga dengan kondisi dosis yang sama yaitu 75 ppm. Kita lihat pada pH akhir di wheel test yaitu di 4,14 sementara di LPR ini ada di 6,1. Nah, pada wheel test ini presipitasi FeCO3-nya sulit terjadi sehingga film pelindung sulit terbentuk. Siderit atau FeCO3 yang ini dapat membuat film pelindung saat Fe2+ dari korosi bereaksi dengan karbonat dalam larutan. Nah, ini perlu pada pH yang tinggi sekitar 5,5 sampai 6. Ini dapat dilakukan pada kondisi pH LPR. Selanjutnya kita lakukan juga perbandingan laboratorium dan lapangan. Di lab sendiri kita ketahui bahwa kondisi dilakukan pada stabil dan terkendali sehingga tekanan suhu, laju alir, komposisi fluida dapat diatur secara presisi. Sementara berbeda dengan lapangan berada pada kondisi yang ekstrim, dinamis dan fluktuatif sehingga kondisi pada tiap titik yaitu memiliki variabilitas yang tinggi sehingga ini memberikan implikasi yaitu parameter lab tidak selalu sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi perlu perbedaan suhu dan terjadi perbedaan suhu, tekanan, waktu dan laju injeksi karbon
inhibitor korosi serta titik injeksi. Ini memerlukan hasil APR dan wheel test perlu validasi lebih lanjut di kondisi lapangan untuk memastikan keakuratan dan relevansi di kondisi aktual. Kemudian dilakukan perbandingan efektivitas pada LPR dan wheel test. Kita lihat pada reprodusibilitas dari Garber dan kawan-kawan pada 1994, LPR berada pada 75% sementara wheel test pada 55%. Hal ini menurut Garber, LPR cenderung lebih konsisten sehingga dapat diandalkan sebagai evaluasi efektivitas inhibitor korosi. Dengan wheel test rentan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Selain perbedaan kondisi laboratorium dan lapangan, faktor penting lain untuk mempengaruhi efektivitas korosi inhibitor yaitu kadar airnya. Nah, pada lab, uji sering dilakukan pada kondisi ekstrim atau kadar yang tinggi sehingga evaluasi korosi inhibitor belum bisa diterapkan di lapangan menurut Gao dan kawan-kawan pada tahun 2000. Nah, fakta di lapangannya kadar air bervariasi antar waktu dan lokasi. Distribusi corrosion inhibitor dipengaruhi oleh kadar air antara fase minyak dan air. Nah, misalkan pada structure flow atau annular flow, kadar air totalnya itu sama, namun kadar air lokal di permukaan logam bisa berbeda. Hal ini mempengaruhi perlindungan korosi menurut Jostan dan kawan-kawan pada tahun 2000. Selanjutnya kita dapat diketahui dari metodologi yang tadi, keunggulan wheel test itu multi sampel dapat dilakukan pada 9 hingga 18 sampel pada lingkungan yang berbeda secara bersamaan. Kontrol parameternya yaitu suhu hingga 90 derajat Celcius dengan kecepatan 20 hingga 90 rpm dengan simulasi realistis sesuai dengan di lapangan dengan rotasi dan agitasi sehingga aliran turbulensi menyerupai fluida dua fasa. Hasil ujinya dengan weight loss dan efisiensi inhibitor yang kuantitatif. Dan kita dapat melakukan observasi visual dari kuponnya hingga dapat diketahui apakah korosi itu merupakan endapan, pitting, atau kerusakan permukaan. Nah, di wheel test sendiri memiliki kepraktisan yaitu murah, praktis, dan tidak perlu pantauan terus-menerus sehingga cocok untuk praseleksi inhibitor. Dengan fleksibilitas, prosedur dapat disesuaikan untuk berbagai jenis inhibitor dan spesimen. Dengan keterbatasan pada wheel test yaitu reprodusibilitas yang rendah di 55% sehingga dipengaruhi oleh variasi antar operator. Kemudian data yang diperoleh yaitu terbatas, hanya weight loss total, tidak adanya perbedaan tipe korosi dengan durasi yang lebih lama sehingga lebih panjang daripada LPR. Dengan simulasi yang terbatas tidak sepenuhnya meniru hidrodinamika lapangan yang kompleks. Dengan kurang andal pada brine ekstrim yaitu salinitas suhu dengan tekanan yang tinggi, dengan presisi rendah pada uji ketidakseragaman permukaan spesimen. Dengan kesimpulan, pada LPR ini cocok untuk uji preseleksi di lab dengan perlunya validasi tambahan untuk hasil yang lebih akurat. Selanjutnya terdapat keunggulan dari metode LPR ini. Yang pertama, reprodusibilitasnya tinggi. Ketika dilakukan pengujian ulang, hasilnya tetap konsisten. Kemudian sensitivitasnya ini cukup tinggi terhadap perubahan kondisi korosi. Kemudian dapat menentukan efisiensi inhibitor secara cepat dan cocok untuk studi laboratorium dengan respon dinamis terhadap variabel lingkungan. Selanjutnya, untuk keterbatasan metode LPR itu sendiri, yang pertama ini hanya bisa dilakukan satu kali uji dalam satu kali waktu pengujian. Kemudian tidak dapat memberikan informasi visual dalam bentuk kerusakan. Selain itu lebih mewakili kondisi jangka pendek sehingga kurang menggambarkan ketahanan pada jangka panjang. Kemudian peralatan ini cukup kompleks sehingga butuh kalibrasi yang rutin dan penguasaan teknis yang cukup tinggi. Metode LPR ini juga kurang mewakili kondisi lapangan yang multi-phase atau banyak endapan. Kemudian untuk metode LPR ini sendiri, dia membutuhkan peralatan yang cukup tinggi dan jumlah inhibitor yang diujinya itu terbatas dibandingkan dengan wheel test. Selanjutnya, pada metode LPR dan wheel test ini dalam uji partisi korosi, pada metode LPR ini sensitif terhadap perubahan water cut sehingga terlihat perbedaan kinerja inhibitor di water cut rendah dan water cut tinggi. Kemudian, pada metode LPR ini dapat mengungkap efek partitioning inhibitor di mana cenderung dominan air itu dinamakan dengan water partitioning dan cenderung dominan minyak itu dinamakan oil partitioning. Sementara itu untuk metode wheel test itu sendiri, simulasi kondisi alirannya ini cukup dinamis seperti yang dilakukan di lapangan, kemudian dapat menguji ketahanan inhibitor selama periode tertentu. Kemudian metode wheel test ini menunjukkan distribusi inhibitor di fase minyak dan air pada kondisi water cut tertentu. Berdasarkan dua metode tersebut, baik LPR maupun wheel test menunjukkan kinerja yang baik pada saat water cut yang rendah, yaitu minyak lebih dominan dibandingkan dengan air sehingga distribusi inhibitor ke fase air ini lebih mudah diamati dan proteksinya efektif. Sedangkan pada saat water cut yang tinggi, yaitu pada keadaan di lapangan yang mana kondisinya itu fluktuatif, air ini lebih dominan sehingga menyebabkan area korosinya itu lebih luas sehingga konsentrasi inhibitor di fase air bisa menurun dan menyebabkan perlindungannya itu berkurang dan butuh penyesuaian dosis atau strategi injeksi.
Berikut merupakan kesimpulannya. Yang pertama, metode LPR ini menghasilkan data laju korosi secara real time dengan respon yang cepat, sedangkan pada wheel test ini memberikan data kumulatif yang lebih merepresentasikan kondisi dinamis di lapangan. Kemudian yang kedua, keunggulan LPR ini diantaranya cepat mendeteksi perubahan korosi dan nilai reprodusibilitasnya itu tinggi, namun terbatas pada satu sampel pengujian dan kurang merepresentasikan kondisi yang multiphase. Kemudian yang ketiga, keunggulan dari wheel test itu sendiri melibatkan banyak sampel dalam sekali pengujian, kemudian menyediakan visual kerusakan dan ekonomis, namun membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian hasil laboratorium pada kedua metode ini belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi lapangan yang lebih kompleks dan fluktuatif. Sarannya, dari berdasarkan penelitian kami, yang pertama ini diperlukan pengumpulan data lanjutan dari laboratorium dan lapangan untuk memperkuat evaluasi serta memvalidasi hasil analisis. Kemudian informasi terkait metode LPR dan wheel test ini di perusahaan perlu difokuskan kembali pada data empiris, bukan sekedar kajian literatur. Kemudian pemanfaatan data penerapan aktualnya di lapangan akan mendukung penentuan metode dengan efektivitas tertinggi dan menjadi dasar evaluasi yang lebih komprehensif. Kemudian aspek positif dari sini kita peroleh yaitu yang pertama, perusahaan memiliki lingkungan yang profesional, kondusif dan mendukung untuk pembelajaran mahasiswa. Kemudian mentor memberikan bimbingan yang jelas, komunikatif dan terbuka dalam diskusi dengan fasilitas kantor memadai untuk menunjang kegiatan penelitian maupun penyusunan laporan. Terdapat kesempatan kunjungan ke onshore receiving facility atau ORF di Muara Angke yang memberikan pengalaman langsung bagi kami dalam meninjau fasilitas penerimaan dan pengelolaan migas di lapangan. Dengan aspek negatif yaitu yang pertama, waktu KP relatif singkat, kurang lebih di 1 bulan, sehingga ruang lingkup kegiatan terbatas. Kemudian kegiatan sebagian besar dilakukan di kantor tanpa kesempatan kunjungan ke laboratorium biasa untuk meninjau proses laju korosi. Dan terakhir yaitu data yang dapat diakses relatif sedikit, sehingga analisis lebih lanjut mengenai metode pengukuran laju korosi LPR atau wheel test menjadi terbatas. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun laporan kerja praktik ini. Sekian dari kami, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.